Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Azmi Zafran, NIM 1912211122. Yang kedua Dwi Sartika, NIM 1912210056. Yang ketiga Islamiati Masyanda, NIM 1912210049. Dan yang keempat saya sendiri, Muhammad Fauzan Azim, NIM 1912210052. Dosen pengasuh kami yaitu Afisa Kalista SEMM. Selamat datang di semester 5 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Program Studi S1 Manajemen. Pada presentasi ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang sistem informasi manajemen, organisasi, dan strategi. Berikut bagian-bagiannya. Yang pertama, apa itu sistem dan informasi? Apa itu manajemen? Yang kedua, sistem informasi manajemen. Yang ketiga, tujuan, fungsi, dan manfaat sistem informasi manajemen. Yang keempat, apa itu organisasi dan strategi? Yang kelima, organisasi dan sistem informasi. Yang keenam, internet dan organisasi. Yang ketujuh, perubahan dan pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Yang kedelapan, manajer pengambilan keputusan dan sistem informasi. Yang terakhir, 9, sistem informasi dan strategi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartika, NIM 1912210056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen, organisasi, dan strategi. Apa itu sistem dan informasi? Raymond McLeod mengungkapkan, sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sementara informasi menurut Raymond McLeod, information is processing data or meaningful data. Artinya, informasi adalah data-data yang diproses atau data-data yang mempunyai arti. Apa itu manajemen? Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen. Ia memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen menurut Abdul Rifai dan Darsono ialah perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan. Manajemen adalah upaya untuk mencapai tujuan melalui kerja orang lain. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen menurut Raymond McLeod dalam bukunya menyatakan bahwa manajemen information system as a computer-based system that makes information available to user with similar need. Artinya, sistem informasi manajemen sebagai sistem dasar yang membuat informasi mempunyai arti bagi pemakainya. Adapun tujuan sistem informasi manajemen, yang pertama menyediakan segala informasi untuk pengendalian. Yang kedua, menyediakan informasi terkait perhitungan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk proses pengawasan. Yang keempat, memudahkan dan mendukung pekerjaan manajemen. Dan yang kelima, sebagai sistem pengambilan keputusan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh Azmi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dwi Sartika, nama Azmi, NIM 1912211122. Fungsi sistem informasi manajemen. 1. Mempermudah manajemen untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada semua anggota tim melalui hubungan satu komando atau koordinasi. Data yang tersaji menjadi lebih efektif dan efisien serta akurat dan tepat waktu. Dapat menjadi satu upaya untuk meningkatkan produktivitas namun menurunkan biaya organisasi. Melalui sistem kerja yang baik dan sistematis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Manfaat sistem informasi manajemen. Pengumpulan data dapat menyediakan informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Informasi berguna dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan lanjutan. Sistem informasi bisa dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan harga, produk, jasa maupun tujuan lainnya sesuai yang diinginkan manajemen.
Apa itu organisasi? Secara etimologi, organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu oragon atau alat. Ada suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Stephen Robin tahun 1994 menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan dengan bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau kelompok tujuan. Apa itu strategi? Strategi etimologi kata strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani yaitu strategos yang memiliki arti sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Atenea. Adapun pengertian strategi yaitu upaya untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien. Abdul Ripal dan Dasono 2005 mengatakan bahwa strategi ialah cara alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, sasaran atau objektif. Strategi harus mampu menebak semua bagian dari suatu organisasi yang luas menjadi satu terpadu untuk mencapai tujuan akhir. Sasaran atau objektif ini adalah masalah kegiatan operasi organisasi. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Islamiati Nursanda, NIM 1912211049. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Azmi. Organisasi dan sistem informasi. Esensi dari suatu organisasi. Sebuah organisasi merupakan struktur sosial yang stabil dan formal, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan prosesnya untuk menghasilkan output. Modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi primer yang diberikan oleh lingkungan. Organisasi atau perusahaan bisa mengubah input ini menjadi produk dan jasa dalam fungsi produk. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, ada rutinitas dan proses bisnis politik organisasi. Yang kedua, budaya organisasi lingkungan organisasi struktur. Dan yang ketiga, ada organisasi fitur lain organisasi. Selanjutnya, internet dan organisasi. Internet meningkatkan aksesibilitas penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Internet secara khusus World Wide Web memiliki dampak yang penting bagi relasi antara perusahaan dan entitas-entitas eksternalnya, bahkan antara perusahaan dengan proses bisnis internal. Selanjutnya, perubahan dan pengaruh sistem informasi terhadap organisasi. Sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online dan interaktif yang sangat terlibat pada operasi menit ke menit dan pembuatan keputusan pada organisasi besar. Teori dan konsep dari ekonomi dan sosiologi membantu kita memahami perubahan yang di bawah TI. Perubahan tersebut dapat dilihat dari yang pertama, teori ekonomi, dan yang kedua, teori biaya, yang ketiga, teori agensi, dan yang terakhir, teori behavioral. Selanjutnya, manajer pengambilan keputusan dan sistem informasi. Peran manajer dalam organisasi sangatlah penting. Bertanggung jawab seorang manajer meliputi pengambilan keputusan, membuat laporan, menghadiri pertemuan, dan mengatur perayaan-perayaan yang ada di dalam organisasi tersebut. Peran manajerial adalah aktivitas yang harus dijalankan manajer dalam sebuah organisasi. Dikategorikan menjadi interpersonal, informasional, dan desisional. Ada model-model klasik dan kontemporer dari perilaku manajerial. Yang pertama ada teori model klasik manajemen, dan yang kedua ada model behavioral.
Baiklah teman-teman, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Fauzan Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pemateri keempat. Nama saya Muhammad Fauzan Azim, NIM 191221052, semester 5, kelas RSC. Manajer dan pengambilan keputusan. Sistem informasi telah membantu manajer untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan informasi, namun hanya memberi bantuan terbatas untuk pengambilan keputusan manajemen. Adapun model pengambilan keputusan, yang pertama, model rasional. Model perilaku manusia berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang, organisasi, dan bangsa menjalankan kalkulasi pemaksimalan nilai yang secara mendasar konsisten. Yang kedua, model organisasional. Model-model pengambilan keputusan yang memperhitungkan karakteristik politik dan struktural dari organisasi. Yang ketiga, model birokrasi. Apapun yang dilakukan organisasi adalah hasil dari rutinitas dan adanya proses bisnis yang terasah oleh penggunaan aktif selama bertahun-tahun. Sistem informasi dan strategi bisnis. Sistem informasi strategis yaitu sistem komputer yang digunakan level organisasi untuk mengubah sasaran, pengoperasian, produk, jasa, atau relasi lingkungan untuk membantu organisasi meraih keunggulan kompetitif. Keputusan strategi bisnis dari perusahaan tergantung pada yang pertama, produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, industri di mana perusahaan bersaing. Yang ketiga, pesaing, pemasok, dan pelanggan dari perusahaan. Yang keempat, tujuan jangka panjang dari perusahaan. Strategi level. Strategi level bisnis dan model rantai nilai. Model rantai nilai, model yang memberi perhatian pada aktivitas primer dan pendukung yang menambah nilai bagi produk dan jasa perusahaan, di mana sistem informasi paling baik diterapkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Aktivitas primer yaitu aktivitas yang langsung berhubungan dengan produksi dan distribusi produk perusahaan atau jasa. Sedangkan aktivitas pendukung adalah aktivitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas primer, terdiri dari infrastruktur, organisasi, sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Adapun strategi level bisnis dan model rantai nilai ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, kepemimpinan harga rendah. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. Contoh klasik adalah Walmart. Dengan menjaga harga yang rendah dengan rata-rata diisi dengan baik, menggunakan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda. Walmart menjadi pemimpin bisnis eceran di Amerika Serikat. Karena sistem pengisian kembali persediaan yang sangat cepat, Walmart tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk menjaga persediaan yang besar pada gudangnya sendiri. Sistem juga memungkinkan Walmart menyesuaikan pembelian barang toko untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, mendiferensiasikan produk dan jasa. Menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan produk dan jasa baru atau mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan jasa yang telah ada. Sebagai contoh, Google terus memperkenalkan jasa pencarian yang baru dan unik pada situs webnya, seperti Google Maps. Yang ketiga, berfokus pada peluang pasar. Menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pada pasar khusus dan layanan pasar sasaran. Ini lebih baik daripada pesaing. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk penjualan dan teknik pemasaran yang baik. Sistem informasi memungkinkan perusahaan menganalisis pola pembelian pelanggan, selera, dan preferensi dengan cukup dekat, sehingga dapat menaikkan kampanye periklanan dan pemasaran dengan efisien kepada pasar sasaran yang lebih kecil. Strategi yang kedua yaitu strategi level perusahaan dan teknologi informasi. Sistem informasi untuk menjalankan kinerja keseluruhan dari unit bisnis berdasarkan sinergi dan kompetensi intinya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam situasi sinergis ini adalah untuk mengikat erat pengoperasian unit-unit bisnis yang kurang berfungsi sehingga bisa bertindak secara keseluruhan. Kompetensi inti adalah aktivitas yang menyebabkan perusahaan menjadi pemimpin kelas dunia. Strategi yang ketiga yaitu strategi level industri dan sistem informasi. Konsep utama untuk analisis strategi pada level industri adalah kemitraan informasi modal, kekuatan kompetitif, dan perekonomian jaringan.
Kemitraan informasi adalah aliansi kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bertujuan berbagi informasi untuk memperoleh keuntungan strategis. Model kekuatan kompetitif adalah model yang digunakan untuk menjelaskan interaksi dari pengaruh-pengaruh eksternal, ancaman-ancaman khusus dari peluang-peluang yang mempengaruhi strategi dan kemampuan organisasi dalam bersaing. Perekonomian jaringan adalah model sistem strategi pada level industri berdasarkan konsep jaringan, di mana penambahan partisipan lain menghasilkan biaya marginal nol, tetapi meningkatkan keuntungan marginal. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, sistem informasi manajemen dalam bisnis atau perusahaan bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, hingga menganalisis informasi dan kemudian disebarkan untuk tujuan yang spesifik. Manajemen sistem informasi berguna sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.